Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aurelia Bintang Aryana dari kelas MJ704, Program Studi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Hari ini saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk UTS mata kuliah Etika Bisnis. Pandangan terkait produk overclaim. Overclaim merupakan tindakan memberikan klaim berlebihan yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan fakta. Praktik ini dianggap tidak etis karena melanggar prinsip kejujuran dan transparansi yang seharusnya dijunjung dalam etika bisnis. Selain itu, overclaim juga bertentangan dengan etika deontologi yang menekankan kewajiban moral untuk berkata jujur, serta melanggar prinsip-prinsip etika bisnis yang menuntut perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada konsumen. Kasus yang diberitakan oleh Liputan 6 menunjukkan bahwa beberapa produk skincare melakukan overclaim sekaligus mengandung hidroquinone tanpa izin sehingga menimbulkan pertanyaan etis terkait kejujuran, keselamatan konsumen, dan tanggung jawab perusahaan dalam memastikan keamanan produk. Oleh karena itu, analisis kasus ini perlu dilakukan berdasarkan teori etika bisnis, regulasi BPOM, serta prinsip-prinsip etis untuk melihat sejauh mana pelanggaran terjadi dan bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, masalah etika bisnis dalam kasus overclaim dan bahan berbahaya. Dalam kasus skincare yang mengandung hidroquinone tanpa izin dan melakukan overclaim, terjadi pelanggaran etika bisnis berupa ketidakjujuran dan kurangnya transparansi, penggunaan bahan berisiko yang membahayakan konsumen, mengabaikan tanggung jawab perusahaan terhadap keamanan produk, serta pelanggaran hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan produk yang aman. Dampaknya terhadap konsumen yang pertama, resiko iritasi kulit, kerusakan permanen, atau efek samping jangka panjang dari hidroquinone tanpa pengawasan. Kedua, konsumen merasa tertipu karena klaim tidak sesuai dengan kenyataan serta hilangnya rasa percaya terhadap industri skincare secara luas. Ketiga, kerugian finansial karena membeli produk yang tidak efektif atau berbahaya. Rekomendasi untuk perusahaan skincare. Yang pertama, transparansi kandungan. Semua klaim manfaat produk harus disertai hasil uji laboratorium dan uji klinis yang valid. Cantumkan seluruh bahan aktif, kadar sertifikat keamanan, dan efek samping secara jelas. Yang kedua, label dan iklan yang jujur. Hindari penggunaan kata seperti instan, pasti, permanen tanpa bukti ilmiah. Gunakan penggunaan kata tanpa menyesatkan para konsumen. Ketiga, compliance dengan BPOM. Pastikan seluruh produk memperoleh nomor NA notifikasi BPOM sebelum diedarkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk telah memenuhi standar keamanan. Keempat, edukasi etis kepada tim pemasaran. Marketing harus dilatih untuk mengutamakan etika dan bukan hanya mencapai penjualan. Hal ini juga berdampak pada kesan para konsumen saat membeli produk. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap etika bisnis dan regulasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan. Regulasi BPOM yang relevan. Perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi dengan melakukan registrasi dan notifikasi BPOM sebelum produk dijual dengan melampirkan formula, daftar bahan, label, dan hasil uji keamanan. Selain itu, perusahaan wajib mematuhi standar CPKB dengan menjalankan proses produksi yang higienis, terukur, dan terdokumentasi, serta melakukan monitoring bahan baku untuk memastikan semua pemasok bersertifikat dan bebas dari zat terlarang. Kepatuhan juga dijaga melalui audit regulasi berkala untuk memperbarui SOP sesuai dengan aturan BPOM terbaru, serta melakukan penarikan produk atau recall apabila ditemukan pelanggaran sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan etika. BPOM nomor 23 tahun 2019 mengatur tentang persyaratan teknis bahan kosmetik yang menetapkan daftar bahan yang boleh atau tidak boleh digunakan serta batas aman zat tertentu seperti hidroquinone. BPOM nomor 12 tahun 2023 tentang tata cara notifikasi
Kosmetika mewajibkan setiap produk memiliki nomor notifikasi BPOM sebagai bukti bahwa produk telah melalui evaluasi keamanan sebelum diedarkan. Outcome yang diharapkan yaitu yang pertama untuk konsumen. Produk yang digunakan lebih aman dan minim risiko kesehatan. Konsumen lebih percaya pada informasi yang diberikan produsen. Hak-hak konsumen terlindungi. Yang kedua untuk perusahaan. Peningkatan brand trust dan reputasi positif jangka panjang. Selanjutnya, mengurangi potensi sanksi hukum, recall produk, dan gugatan, serta meningkatkan loyalitas pelanggan dan keuntungan jangka panjang. Yang ketiga, untuk masyarakat. Industri skincare menjadi lebih sehat, transparan, dan kredibel. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat karena penggunaan produk yang aman. Yang ketiga, memperkuat standar industri kosmetik di Indonesia agar tidak kalah dari pasar global. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap produk yang mereka pasarkan aman, transparan, dan tidak menyesatkan konsumen. Dengan menjalankan praktik bisnis yang etis, perusahaan tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga menciptakan hubungan jangka panjang yang dilandasi kepercayaan, serta memperkuat reputasi di pasar yang semakin kompetitif. Melalui komitmen bersama antara perusahaan, regulator, dan konsumen, industri skincare dapat terus berkembang dengan standar kualitas yang lebih tinggi dan lebih bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.